اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة والنعيم وسد بميسر وسلم ويبارك عليه. أبتدئ الإطلاع باسم الذات العلية مستدلا بين البركات على ما أنا وأسمي بحمد موارد سائغة هنية ممتدا من الشكر الجميل وطايا من آدم وإلى أبيه وأمي صراط سرى نور النبوة في أسارر غريب البهية وبدر بدر في جبين جد عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بأرض سدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله
kasih kepada tim Hadroh yang telah menghadirkan suasana batin kita terasa begitu syahdu dengan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua jemaah yang tadi membacakan al-berjanji, membacakan sholawat, insya Allah di yaumul kiamah nanti mendapatkan pertolongan atau syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian penampilan dari Hadroh. Dipersilakan untuk beristirahat di ruang mushola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Digeroin mulu. Manusia tuh kalau manggil Allah mesti dikasih kode. Dikasih kode susah, dikasih kode bangkrut, turun jabatan, kena musibah, baru ingat Allah. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wasirajan munira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin
azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para kaula muda dan kaula mudi, para pencinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para pengharap pencari syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama, tiada kalimat yang paling indah yang terlontar dan keluar dari lisan kita yang penuh dosa dan noda, kecuali selalu senantiasa kita tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, nikmat dan rahmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita semua di tengah-tengah bangsa dan negara kita sedang krisis kesehatan, oksigen mahal, semua orang ketakutan. Tapi alhamdulillah ala ni'matillah wa biidznillah, malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam niat yang sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam satu barisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan walaupun kita kumpul, Allah jaga kesehatan kita, tidak ada yang terkena virus COVID-19. Karena Allah yang ngatur penyakit, Allah yang nyembuhin penyakit. Kalau yang waktunya kena. Tapi ikhtiar mah perlu, betul. Pakai masker mah pakai. Lagian masker mah nggak ada ruginya. Saya mah sebelum COVID emang sering pakai masker, enak, nggak ada debu. Malam hari ini saya bisa duduk di depan Bapak Ibu semua, bukan karena yang berbicara ini lebih pandai, bukan karena yang berbicara ini lebih mulia. Kita ini hanya manusia yang sedang belajar menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang pakaian kita lebih soleh daripada akhlak kita. Maka jikalau Allah menyanjung-nyanjung, jikalau manusia menghormati kita, memuji kita, mohon maaf, jangan lebih dulu lebih pede di dalam hati. Karena satu penyebabnya, orang masih menghargai kita, orang masih mau menghormati kita, karena Allah tutupi dosa, aib dan keburukan kita. Betul. Jadi kita ini manusia hanya yang sedang belajar menjadi baik. Yang sudah menjadi baik dan pasti baik hanya beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur dengan nikmat Allah yang selalu menutupi keburukan, aib dan dosa kita, sehingga orang lain masih menganggap kita orang baik dan orang soleh. Jadi punten mahan maut lahir batin, yang berbicara di depan ini tidak lebih baik daripada bapak-bapak. Hanya saja kemuliaan seseorang ada yang dinampakkan oleh Allah dan ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh sombong. Sok silakan sombong. Kalau sudah, mohon maaf, kalau air mata kita sudah berubah jadi mutiara, silakan sombong. Begitu kita ngorek kuping, yang keluar bukan tai kuping tapi yang keluar korma, silakan sombong. Begitu kita buang air kecil, yang keluar itu pertama. Begitu kita buang air besar, yang keluar emas batangan, silakan sombong. Tapi kalau di dalam tubuh kita masih kotoran dan kotoran, manusia nggak pantas sombong. Karena kita semua hanya ditutupin aib dan keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul dengan hati yang sukacita, dengan senyum yang merekah, di dalam rangka memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan sebagai bukti cinta kepada Rasulullah, di mana beliau manusia yang menyelamatkan kita semua minaz zulumatil jahli ilan nuril ma'rifah.
Rasul membawa kita dari jalan kesesatan jahiliyah menuju jalan tauhid, bertauhid la ilaha illallah. Maka dari itu tidak lagi kita mendebatkan bagaimana dalil memperayakan maulid, tidak. Sudah tidak lagi kita memperdebatkan masalah dalil untuk bikin maulid, tidak. Cukup jawab untuk cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad dan sekedar merayakan maulid. Kita semua tidak butuh dalil, karena Rasul sendiri mencintai kita sebagai umatnya, tidak pakai alasan dan tidak pakai dalil. Padahal kita siapa? Umat yang sering ngaku umat Nabi tapi kita jauh daripada syariat Nabi. Umat yang sering mengaku umat Nabi tapi jauh daripada ajaran dan sunnah Nabi. Tapi begitu merayakan maulid, kita butuh dalil untuk hanya sekedar bersyukur, merayakan manusia yang pernah dilahirkan, yang membawa kita minaz zulumati ilal nur ma'rifah. Maka dari itu kita tidak perlu dalil untuk mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sosok laki-laki yang bernama Abdul Uzza. Beliau memiliki budak yang bernama Suwaibah. Kata Abu Abdul Uzza, "Wahai budakku, tolong engkau jaga adik iparku yang sedang mengandung tua, hamil tua. Nanti jikalau dia sudah melahirkan, tolong kabarkan ke aku." Begitu sudah lahir, ini Suwaibah lari melaporkan kabar gembira kepada Abdul Uzza. "Wahai Tuhanku, adik iparmu sudah melahirkan sosok seorang bayi. Bayinya laki-laki atau perempuan?" Kata Abdul Uzza, "Laki-laki, wahai tuanku. Kalau perempuan, kubur hidup-hidup." "Bukan tuanku, yang lahir laki-laki." Begitu mendengar yang lahir laki-laki, beliau gembira, beliau bahagia, walaupun ayahnya, ya adiknya sudah tidak ada. Tapi sosok manusia yang dilahirkan ini, sosok laki-laki yang membuat Abdul Uzza ini bahagia. Sehingga saking bahagianya Abdul Uzza berkata, "Wahai budakku, dengarkan, saksikan, mulai hari dan saat ini engkau saya bebaskan karena kegembiraan Abdul Uzza atas kelahiran keponakannya." Alhamdulillah. Kenal Abdul Uzza, Pak? Abdul Uzza nama kerennya Abu Lahab. Abu Lahab gembira bersodakoh untuk keponakannya, gembira dilahirkan, sodakoh untuk maulid Nabi 100 juta. Saking gembiranya Abdul Uzza atau Abu Lahab menyambut kedatangan ponakannya yang lahir di alam dunia. Beliau bebaskan budaknya menjadi hamba sahaya, bersyukur dan bersodakoh 100 juta. Kemudian singkat cerita, saudara kandungnya Ibnu Abbas bermimpi ketemu Abu Lahab, ditanya, "Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu di sana?" "Aduh gile, gue dikemplangin di sono, diseksa dengan beraneka ragam seksaan. Tapi setiap hari Senin siksaan saya diringankan lantaran dahulu pernah bergembira, pernah senang, pernah senyum dan bersyukur atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Logikanya, kalau Abu Lahab saja yang kafir, yang memusuhi Nabi ketika Nabi berdakwah, yang tidak beriman kepada Allah, hanya sekedar bergembira menyambut datangnya Nabi, dapat keringanan siksaan api neraka setiap hari Senin. Kita umat Nabi Muhammad senang baca salawat, beriman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, mengikuti sunnah dan syariat Rasulullah. Alangkah indahnya, insya Allah kelak nanti kita bisa berdampingan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad. Khatamul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad penutup para nabi dan rasul. Maka dimulai dari Nabi Adam dan diakhiri oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari jumlah 25, Allah pilih lagi yang paling istimewa, yang memiliki kesabaran dan kedahuan yang di atas segala-galanya, menjadi 5 yang dikenal dengan Nabi dan Rasul ulul azmi. Dari 5 itu Allah pilih kembali menjadi satu manusia dari yang istimewa menjadi yang teristimewa, dari yang mulia menjadi yang paling mulia. Beliau siapa lagi? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi yang Allah utus menyampaikan risalah yang sama, menyampaikan kepada satu kalimat yang sama. Kalimat apa? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aila ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada Tuhan yang berhak disujudi, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Huwallahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah itu Tuhan yang menciptakan segala apa yang ada di langit, dan Allah itu Tuhan yang menciptakan segala apa yang ada di bumi. Semua ciptaan dan milik Allah Subhanahu. Maka kita duduk di ini tempat pernah mengenal bahwa ada sosok manusia yang Allah utus ke alam dunia ini yang memperbaiki seluruh akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka ini bukti tanda cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad, dan beliau bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, yang cinta kepada Nabi, kelak nanti di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bukti yang paling kecil tuh kita baca sholawat tuh tadi tuh, ya, sholawat. Maka dalam syair Al-Barjanji dikatakan, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sallu alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga akan diberikan, akan dikasih, akan dihadiahkan buat siapa? Buat orang-orang yang sering berkirim salam salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, insya Allah. Maka malam hari ini saya sampaikan dari kitab Hubbun Nabi wa 'allamatuhu, yang setidaknya ada 4 tanda cinta seorang umat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 4 ini juga saya nggak ambil semua. 4 saya ambil 1 saja. Yang pertama, di dalam kitab Hubbun Nabi wa 'allamatuhu dijelaskan, orang yang cinta sama Nabi Muhammad, orang yang mencintai baginda Rasul adalah orang-orang yang semangat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mengartikan sunnah, jangan sempit kita artikan hanya sekedar ibadah sunnah saja. Yang dimaksud dalam kitab ini adalah karakter kehidupan baginda Nabi besar Muhammad, akhlak baginda Nabi besar Muhammad di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita contoh dan yang kita ambil dalam hidup dan kehidupan kita. Betul? Betul. Maka yang pertama, orang yang semangat menghidupkan sunnah Nabi, dan orang-orang yang membela, yang memperjuangkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh akhlak Nabi wajib kita ikuti di dalam hidup dan kehidupan kita. Inilah yang tersambung dalam ayat Al-Quran yang sering dibaca setiap bulan Maulid.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia yang kurang sempurna, dan di dalam diri Rasul sudah semua dan sempurnanya ada, mesti kita tiru dalam kehidupan kita. Akhlak itu apa, Pak? Kalau lagi begini nih bukan akhlak. Nih kalau lagi begini setelan akhlak. Akhlak itu spontan, reaksi spontan. Bagaimana cara kita di saat marah, bagaimana kita sedang ketemu musibah, itulah akhlak di situ berperan. Kalau orang yang hatinya baik, yang akhlaknya bagus, begitu mendengarkan musibah, begitu menghadapi satu musibah, begitu menghadapi orang-orang yang tidak enak hati, dia tetap berakhlak kepada orang-orang yang mereka anggap itu mengganggu kita. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kesempurnaan akhlaknya mesti kita tiru dalam kehidupan kita. Betul. Mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan yang hadir malam hari ini mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua ditakdirkan oleh Allah kelak nanti bisa memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.